Perkenalkan, saya Mukaroma, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Sedayu 1. Dengan fasilitator Ibu Sri Mariani dan pengajar praktik Ibu Debi Sinta Dewi. Hari ini saya akan memaparkan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Tujuan aksi nyata ini adalah calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Supervisi akademik sendiri itu perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Adapun tahap supervisi akademik terdiri dari tahap praobservasi yang merupakan percakapan yang bertujuan untuk membangun kemitraan antara supervisor dan guru dalam mengembangkan kompetensi diri. Kemudian tahap observasi, supervisor akan melaksanakan kunjungan kelas dan mengobservasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Dan pada tahap pasca observasi, supervisor melaksanakan percakapan dengan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi yang akan dilakukan oleh guru. Dan berikut ini adalah video aksi nyata yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum Bu Evi, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Roma, alhamdulillah kabarnya baik. Ibu bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Evi. Oh iya Bu Evi, hari ini jadwal supervisi ya Bu? Benar Bu Roma. Bagaimana proses supervisi hari ini ya Bu? Jadi yang kita lakukan pertama ini adalah praobservasi dulu, di mana nanti kita ini akan bincang-bincang seputar pembelajaran Ibu. Sambil mungkin bisa disiapkan dokumennya ya Bu? Baik Bu. Baik Bu Evi, bisa dijelaskan nih materi apa yang kira-kira nanti Ibu sampaikan di dalam kelas? Sesuai jadwal yang saya dapat, bahwa hari ini saya menempatkan jadwal materi subtema Praja Muda Karana di kelas 3 Bu. Wah, bagus sekali ini. Jadi materinya subtema 3 ya. Ibu lihat juga sudah sangat siap ya dengan dokumen yang Ibu siapkan. Apa boleh saya lihat dulu Bu? Boleh Bu, ini dokumen saya. Nah, ya Bu, baik. Dokumennya sudah sangat lengkap ya Bu, dan sudah disiapkan dengan baik. Lalu bisa sedikit disampaikan Bu, apa yang Ibu harapkan dari pembelajaran hari ini itu apa? Tujuan saya hari ini, saya mau memastikan terkait persiapan saya membuat kelas saya menjadi aktif dan lebih bersemangat. Oh begitu, jadi Bu Evi ingin memastikan kelasnya lebih aktif dan juga lebih bersemangat ya. Lalu bagaimana nih implementasinya dalam mengajar? Itu sangat kreatif dan hebat ya. Iya Bu Roma, dengan apa yang saya siapkan, saya jadi yakin dan percaya diri. Oh iya, bagus Bu Evi. Sejauh ini apa nih yang Ibu telah siapkan dan baik menurut Bu Evi? Sesuai persyaratan dokumen yang saya harus siapkan, yaitu meliputi silabus, RPP, media pembelajaran. Selain itu, saya juga menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi saya dalam mengajar Bu. Wah, nampak sudah sangat bagus ini ya Bu ya. Semua dokumen administrasi mengajar itu juga sudah sangat lengkap. Tadi Ibu juga sudah menyampaikan model pembelajaran. Lalu apa nih topik atau KD Ibu dalam pembelajaran hari ini? Topik pembelajaran saya hari ini yaitu pada tema 8 Praja Muda Karana. Oh, Praja Muda Karana ya. Jadi Ibu hari ini akan mengajar tentang Praja Muda Karana. Lalu apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada anak-anak pada hari ini? Adapun tujuan pembelajaran yang saya akan ajarkan yaitu peserta didik dapat menemukan lokasi dalam benak, mampu menunjukkan letak suatu tempat dengan kalimat ketujuh, kemudian memecahkan masalah dalam data dan menyajikan data dengan benar. Wah, bagus sekali nih ya Bu Evi ya. Lalu nih, area pengembangan apa yang akan Ibu lakukan dalam supervisi kali ini? Saya akan mengembangkan pembelajaran yang aktif dan meningkatkan berpikir kritis dan menyajikan pembelajaran yang berbasis pada masalah. Wah, bagus sekali ya. Jadi memang area pembelajaran Ibu terlihat
konsep pembelajaran yang baik dan juga aktif. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana nih proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Oh, begini Bu, saya mau menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana saya akan mulai pendahuluan, kemudian memberikan ice breaking, dan selanjutnya diskusi, penyelidikan presentasi, dan memberikan refleksi dan evaluasi pembelajaran. Wah, nampak sudah sangat bagus ya Bu ya, dan kreatif sekali dengan menggunakan model problem based learning, dan tahap pembelajarannya juga sangat. Lalu berapa nih durasi waktu yang Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini dan medianya apa Bu? Untuk pembelajaran ini saya membutuhkan 2 jam pelajaran Bu. Kemudian yang saya siapkan adalah berupa menyiapkan PPT, LCD proyektor, laptop, dan LKPD Bu. Wah, bagus sekali ya Bu Evi ya, dengan durasi 2 JP sudah dapat menyiapkan baik media, kemudian perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Lalu apa nih yang Ibu dapat simpulkan dari hari ini dan bagaimana nih perasaan Ibu sekarang? Dari diskusi prasprovisi ini dapat saya simpulkan bahwa hari ini saya mengajar dengan menggunakan model PBL sesuai tahap pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan saya akan menyiapkan media pembelajaran pendukung yang sesuai. Jadi perasaan saya sangat senang, lega, dan percaya diri. Semoga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Jadi Ibu juga sudah menyampaikan dengan baik dan memperoleh apa yang memang diharapkan dari kegiatan kita ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung ke kelas aja ya Bu Evi ya. Iya betul Bu, ini sesuai pas jam saya mengajar Bu. Baik Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, semangat banget hari ini ya, pada pagi hari ini. Sudah sarapan belum ini? Sarapan pakai apa tadi? Telur. Makan sarapan itu tidak harus yang enak-enak, yang penting sehat. Dan sarapan itu membantu kita untuk konsentrasi di dalam kelas ya. Nah, saya ucapkan terima kasih ini kepada anak-anak kelas 3 yang hari ini sudah melaksanakan piket. Ya, tadi siapa yang piket ya? Iya, terima kasih ya. Kelas jadi bersih dan nyaman untuk belajar. Hari ini sudah siap belajar? Sudah. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan seperti biasa ketua kelas menyiapkan. Teman-teman sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dan lebih dahulu berdoa mulai. Dengan berdoa, kita mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan nanti ketika belajar Ibu harapkan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu absen terlebih dahulu. Yang tidak berangkat, yang berangkat dan Ibu panggil, nanti kalian bilang hadir. Seperti biasa ya. Aisyah Sarwuri, Ananda Fitratunisa, Anjas, ada 2 anak yang hari ini tidak berangkat ya. Kita doakan semoga Fahri dengan buku bisa lekas sembuh dan bisa mengikuti pelajaran
cinta rasa patriotisme kita kepada negara bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silakan semua peserta, semua anak-anak berdiri. Berdiri sudah? Ya, hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas kegiatan seorang pramuka. Salah satu kegiatannya apa saja ya? Mencari jejak. Yang kedua, belajar sambil bermain. Kemudian, membuat rasa karya. Nah, sebelum kita ke materi, pernah tidak kalian tersesat? Pernah. Apa yang kalian lakukan? Bertanya kepada orang sekitar, atau membuat, atau meminta cerita bola ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Menemukan letak lokasi dalam denah. Yang kedua, mampu menunjukkan letak suatu tempat dengan kalimat petunjuk dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan data dengan benar. Yang keempat, menyajikan data dengan diagram gambar dengan benar. Nah, nanti salah satunya menyajikan diagram gambar itu adalah membuat data yaitu diagram gambar. Nah, sebelum kita belajar, ibu minta kita tepuk tangan dulu ya. Tepuk konsentrasi. Iya, pinter. Sudah konsentrasi sudah. Nah, perhatikan gambarnya di sini. Ada di guru ya. Hari ini anak-anak pramuka akan mengantarkan bantuan buku ke SD Makmur 1. Bisakah kalian bantu menunjukkan letak SD Makmur 1? Nah, caranya adalah menggunakan denah kalau memang benar-benar tidak tahu alamatnya. Nah, ini adalah denah Desa Makmur. Kemudian di sini ada juga arah mata angin untuk bisa menunjukkan letak dalam denah atau suatu lokasi dalam denah. Kalian harus bisa menggunakan apa namanya ini berpedoman pada arah mata angin. Arah ke atas berarti arah menunjukkan utara. Ke bawah menunjukkan arah selatan. Kemudian ada ke mana kiri adalah arah kanan, ini adalah timur. Jadi harus berpedoman pada arah mata angin. Selain arah mata angin, kalian juga memperhatikan gedung-gedung yang ada dalam denah. Kemudian nama jalan otomatis ya harus diperhatikan. Nah, Bu Guru di sini mempunyai apa ini ya? Alat peraga denah. Nah, di sini alat peraga denah nanti ini akan membantu kalian bagaimana cara menunjukkan letak suatu tempat pada denah. Kemudian juga punya 4 amplop nih. Nanti masing-masing kelompok mewakilkan pesertanya untuk maju ke depan. Ibu minta coba dari kelompok 1, 2, 3, 4 salah satu anak maju untuk mengambil amplop. Bebas ya, kalian memilihnya ya. Silakan. Oke. Nah, dari masing-masing amplop kalian bisa buka di situ, di dalamnya ada pertanyaan. Nah, kalian nanti maju dari
kemudian ke satu, amplop ke satu siapa? Nanti dilanjutkan amplop kedua dan tiga keempat supaya adil. Jadi nanti ketika kelompok satu maju, kalian menunjukkan alamat atau lokasi yang ada dalam benang sesuai perintah yang ada di dalam amplop. Mengerti? Mengerti. Oke, silakan dari kelompok satu. Kelompok yang tadi ambil amplop ke satu siapa? Sudah? Ya, coba maju semuanya. Nah, ini buka dulu ya. Sebelah sini enggak? Nah, jangan lupa ya. Sebelah sini. Nah, ini. Coba ini misalkan jadi siapa itu? Kiki. Ini pegang pokoknya siapa yang mau menjalankan. Dibaca dulu perintahnya. Kiki ingin pergi ke kantor desa. Bisakah kalian membantu Kiki agar Kiki bisa sampai ke kantor desa? Nah, rumahnya Kiki berada di sini. Kemudian Kiki ingin ke balai desa. Mana balai desa? Iya, coba canangkan. Kiki berjalan ke arah timur di pertigaan jalan Merpati. Kiki berjalan ke arah selatan di perempatan jalan Nuri. Kiki belok ke arah timur dan di jalan Nuri. Kiki sampai di balai desa. Guna belok arah selatan menuju jalan Merpati. Kemudian di pertigaan jalan belok ke arah barat. Di jalan Gagak wajib di ujung jalan. Yang pintar, terima kasih. Nah, itu dia tadi ya. Dengan adanya dengan seperti ini membantu sekali atau tidak? Iya, jadi kalian akan lebih gampang menemukan letak lokasi. Sekarang bisa? Bisa. Nah, nanti di sini kalian ada tugas ya untuk menunjukkan lokasi suatu tempat. Nah, untuk menghasilkan data, nanti kan kalian membuat diagram-gambar nih ya. Nah, untuk menghasilkan data, kalian itu harus menjawab 5 pertanyaan yang di sini. Setelah apa yang diminta pertanyaan di sini, kalian isikan di kolom berikutnya. Ini adalah data hasil dari rumah atau bangunan yang sudah dilewati oleh Ina, terus Ani, Mega, Beta, dan Gi ya. Nanti kalian isikan di sini. Setelah itu kalian sudah menghasilkan data. Kalian adalah membuat diagram gambar. Diagram gambar kita sudah pernah mencoba. Untuk mempermudah, ibu akan berikan gambar. Nanti kalian potong gambar, kemudian isikan pada kolom sesuai dengan data yang kalian hasilkan.
boleh ya. Dengan cara menentukan pinjaman dulu. Teman-teman, saya akan membacakan hasil dari kelompok saya. Ya, Nomor 1, di mana letak SD Makmur 1? Di Jalan Merdeka sebelah timur Rumah Tuna. 2, di manakah letak Masjid Raya Desa Makmur? Di Jalan Nuri sebelah selatan Rumah Mega. 3, Raffi ingin bekerja kelompok dengan Budi. Dapatkah kalian membantu Raffi menunjuk alokasi rumah Budi? Kinan harus berjalan ke arah barat. Di pertigaan Kinan harus berbelok ke arah selatan melewati jalan Marini. Di jalan Nuri Kinan berjalan ke arah barat. 5, Ane berjalan ke arah timur. Di perempatan jalan Ane berbelok ke arah selatan melewati jalan Rio. Sesampai di pertigaan Ane belok ke arah barat. Ane menuju gedung paling barat. Gedung apa yang dituju Ane? Rumah Raffi. Samping Kayaknya rumah saja langsung saja Bapak ini. Yang dilewati rumah yang dilewati Kinan ada berapa gedung? 3, Ane 2, Mega 3, Deka 3, Budi 1. Ya, coba hasilnya bagaimana? Ya, ini adalah hasil diagram gambar kelompoknya Noval ya. Tepuk tangan buat kelompoknya Noval. Dan rata-rata anak sudah bisa ya. Coba kita bahas satu persatu. Pertanyaan nomor 1. SD Makmur 1. Kita lihat rekam atau benang yang ada di dalam gambar. Letak SD Makmur 1 berada di mana? Berada di jalan? Makmur 1 ini ada di jalan Merdeka di sebelah ujung timur, boleh. Ini terus lanjut kawan Pano, lanjut soal kedua. Di manakah letak Masjid Raya Desa Makmur? Masjid. Ini masjid berada di jalan apa? Berada di jalan Nuri. Ini jalan Nuri ya. Di sebelah utara jalan apa? Rumah sakit. Nomor 3, Raffi ingin bekerja kelompok dengan Budi. Dapatkah kalian membantu Raffi menunjukkan lokasi rumah Budi? Rumah Raffi
kemungkinan. Ada berapa gedung? Kita maju lagi. Rumah kita di sini ke rumah Raffi. Oleh Raffi berapa gedung? 3 juga, yaitu rumahnya Juna, Wawan, dan Kiki. Terakhir, Budi akan melaksanakan sholat Jumat di masjid. Ada berapa gedung yang Budi lewati? Kita amati. Budi di pojokan di Jalan Mayur. Ingin ke masjid, berapa yang dilewati oleh Budi? 1 gedung, yaitu rumah Indra. Nah, itu dia untuk menunjukkan suatu lokasi dalam denah. Nah, untuk bisa menunjukkan letak suatu tempat pada denah, kalian harus paham akan kata angin dan memperhatikan nama jalan atau bangunan yang ada di dalam denah. Kemudian yang kedua, untuk menyajikan data pada tabel, data diperlukan ketelitian. Bisa dipahami? Bisa. Untuk mengetahui lebih dalam materi pada pagi hari ini, kalian kerjakan membuat evaluasi. Kerjakan sendiri-sendiri. Oh ya, untuk lembaga kabinetnya dikumpulkan. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, nah hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Belajar apa saja hari ini? Menunjukkan lokasi iya pada denah. Kemudian belajar mencari data. Kemudian yang ketiga adalah membuat apa tadi? Diagram. Bagaimana perasaan kalian untuk hari ini? Senang atau tidak? Terus materi mana yang kalian belum pahami? Tidak ada? Bisa? Bisa. Nah, untuk selanjutnya kalian itu belajar membuat denah. Jadi besok kita akan belajar membuat denah. Kalau tadi kan kita membuat jadwal gambar ya. Besok kita akan belajar membuat denah kelas ya. Kemudian saya pesan sebelum pulang di rumah lakukan hal-hal yang baik seperti belajar di rumah. Apa yang hari ini kita pelajari kembali di rumah.
Evi. Waalaikumsalam, Bu Roman. Gimana nih kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah, kabarnya baik. Bu Roman sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Baik Bu, menindaklanjuti hasil observasi yang kemarin ya Bu. Pembelajaran Ibu saya lihat di kelas sudah sangat baik dan lancar nih Bu. Terima kasih Bu Roman atas motivasi dan dukungannya. Sama-sama Bu Evi. Lalu nih Bu, yang ingin saya tanyakan, apa nih menurut Ibu yang dari pembelajaran Ibu di kelas itu yang sudah baik atau sesuai dengan indikator pencapaian Ibu? Saya sudah melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang saya buat, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Saya juga sudah memberikan evaluasi. Memang betul ya Bu Evi, yang kemarin ketika saya melihat pembelajaran Ibu itu memang juga sudah sangat baik. Jadi dari area-area pengembangan yang Ibu sampaikan waktu pra-observasi itu juga sudah terlampaui dengan baik semua, sudah dilaksanakan semua, mulai dari penyampaian tujuan jelas, kemudian Ibu juga sudah menggunakan model pembelajaran problem based learning yang meningkatkan keaktifan dan juga kritisan dari peserta didik, kemudian juga Ibu juga sudah di situ memunculkan ice breaking yang menarik, media yang Ibu gunakan juga menarik perhatian peserta didik, dan di terakhir ini juga Ibu sudah memberikan refleksi, umpan balik, bahkan evaluasi seperti itu. Jadi memang saya lihat area pengembangan yang Ibu sampaikan di pra-observasi itu sudah muncul semua di sini. Lalu nih Bu, yang ingin saya tanyakan untuk pembelajaran yang berikutnya, Ibu ingin pengembangan ke area lain itu seperti Ya. Kedepannya saya pengen mengembangkan pembelajaran dengan metode yang agak berbeda sih Bu. Jadi nanti saya akan belajar lebih giat lagi dalam mengajar. Kemudian saya juga nanti rencananya akan melihat dan mencari referensi. Oh, bagus ya Bu. Jadi mau mencari referensi di YouTube ya Bu. Ya, bagus banget nih Bu. Jadi kira-kira itu apa Bu referensinya? Rencananya melaksanakan pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa yang mencerminkan diferensiasi. Berarti diferensiasi yang berdasarkan gaya belajar ya Bu. Bagus banget nih Bu Evi. Itu kira-kira mau kapan Bu? Insya Allah minggu depan. Ibu. Terus kemudian Ibu, menurut Ibu ini pencapaiannya atau keberhasilannya dari program ini itu Dalam pelaksanaan rencana kegiatan pembelajaran ini berdasarkan gaya belajar siswa dan mencerminkan diferensiasi. semoga memang yang direncanakan itu memang berjalan dengan baik ya Bu. Lalu nih Bu, yang mau saya tanyakan, yang namanya program pasti kan butuh dukungan nih pastinya ya Bu ya. Kira-kira Ibu tuh butuh dukungan dari dalam ataupun dari luar itu seperti apa saja? Kalau dukungan mungkin dari ketersediaan kasus seperti untuk melaksanakan kegiatan mengajar, kemudian sarana-sarana yang menunjang kegiatan mengajar, dan tentunya saya perlu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan lain-lain. Jadi memang harus memikirkan apa saja dukungan yang Ibu butuhkan seperti itu ya Bu. Ya semoga memang program ini dapat berjalan dengan lancar dan juga baik ya Bu ke depannya ya Bu. Lalu nih Bu, yang mau saya tanyakan, kira-kira perasaan Ibu setelah melaksanakan supervisi bersama saya itu? Tentunya saya sangat senang sekali di rumah sudah mendapatkan kesempatan dengan di rumah, diberi motivasi, diberi dukungan sehingga saya lebih semangat lagi dalam mengajar. Kemudian saya juga berterima kasih sangat dengan di rumah karena sudah melaksanakan supervisi ini. Sama-sama Bu. Jadi saya juga terima kasih juga sama Bu Evi sudah mau berbagi dengan saya, berbagi praktik baik di kelas seperti itu ya Bu. Memang saya berharap dari apa yang kita bicarakan hari ini semoga memberi manfaat, tidak hanya memberi manfaat di Ibu saja, tapi juga banyak manfaat di saya Bu, karena selaku sebagai guru kita pastikan butuh belajar bersama seperti itu ya. Jadi mungkin sekian nih Bu Evi untuk supervisi hari ini. Ya. Akhirnya ya Bu Evi, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
coaching ya, pasca observasi berbasis coaching juga. Kalau saya ini sebagai PP berarti lebih ke rumahnya ya, bagaimana beliau menjalankan proses coachingnya ya. Jadi karena di sini sudah ada instrumen, jadi saya menyampaikannya juga berdasarkan instrumennya. Dan di pasca observasi ini kan memang ada beberapa poin yang dituliskan. Tadi sudah tampak semua sih, belum sudah sampai tadi sudah menanyakan apa yang dilakukan saat mengajar. Jadi Bu Evi juga akhirnya tersampaikan semua ya, bahwa oh ya sudah terlaksana sesuai dengan PP, kemudian juga sampai di tahap evaluasinya juga sudah ada. Kemudian di sini juga tadi Bu Roma juga sudah menyampaikan catatan hasil observasinya. Jadi tidak hanya menggali dari Bu Evi sudah melakukan apa, tapi Bu Roma sendiri kan memang benar-benar melakukan pengamatan, ya. Makanya di sini kemudian semacam dikonfirmasi juga dengan yang sudah dilakukan Bu Evi. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah di bagian bagaimana kemudian Bu Roma selaku coach ini, karena coaching ini sebetulnya fungsi utamanya adalah memberdayakan coaching yang di coachnya di sini Bu Evi ya. Artinya ketika sudah melaksanakan observasi pembelajaran, inginnya tentunya nanti ada perbaikan atau sesuatu tindak lanjut dari hasil observasi. Nah, tadi kan memang kemudian digali mau apa. Bu Evi tadi sudah menyampaikan, oh ingin belajar lebih banyak ya metode-metode yang ada di YouTube, dan tidak hanya sebatas menanyakan itu, tapi digali komitmennya ya. Seperti tadi ditanyakan apa mau dilaksanakan, kemudian indikatornya nanti apa, dukungan yang dibutuhkan apa saja, kemudian jadi di sini saya melihat bahwa bagaimana Bu Roma selaku coaching ini benar-benar mengarahkan tindak lanjut yang konkretnya nanti seperti apa. Ini sudah luar biasa sekali untuk coaching ya, nanti juga apa yang sudah dilakukan Bu Roma, karena di PMN pun kan juga ada untuk kinerja dan observasi, mungkin di sekolah ini juga ada NKK untuk saling observasi, mungkin ini juga bisa menjadi contoh sebetulnya nantinya bisa diterapkan di sekolah ini. Nah, observasi pembelajaran atau yang kita sering istilahkan supervisi itu tidak hanya bukanlah proses menilai, tidak, tapi kita saling belajar bersama untuk peningkatan kualitas pembelajaran sebetulnya itu. Terima kasih sekali Bu Evi, Bu Roma, saya juga belajar banyak dari panjenengan di proses ini. Ya mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih Bu Devi. Sekian aksi nyata modul 2.3 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia.